Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyyuh alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kan-nahariha la yazigu anha ila al-halik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akan makhluknya, artinya makhluk ini memiliki urgensi yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akan sesuatu, berarti sesuatu ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akan waktu, wal 'ashri demi waktu, wal fajr demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha. Artinya segala yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai untuk bersumpah, maka sesuatu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Waktu, banyak sekali waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan Yaumul Jum'ah sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Karena banyak sekali keberkahan yang Allah berikan di hari Jumat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Allah menjadikan bulan suci Ramadan waktu ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai penghulunya bulan. Sebaik-baiknya bulan adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling utama dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akan hari, akan waktu. Ternyata selain waktu yang spesial, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki tempat-tempat yang Allah muliakan, memiliki tempat-tempat yang Allah spesialkan. Di antara tempat yang spesial yang Allah sampaikan adalah Masjidil Aqsa. Adalah salah satu tempat yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran 7 ayat berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Masjid
Masjidil Aqsa merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Masjidil Haram Allah sebutkan hanya sekali di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan keberkahan dari Masjidil Haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Masjidil Aqsa sampai 7 ayat? Baik secara langsung atau tidak langsung, bahwa tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata tempat ini memiliki keistimewaan. Tempat ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Pertama, Allah jadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Salaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran summa surifna nahwal Ka'bah. Bahwa kami para sahabat dengan Rasulullah ketika melaksanakan salat mengarahkan kiblat kami ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan. Kemudian kami dipalingkan kiblat kami ke arah Masjidil Haram. Turunlah ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa. Yang kedua, yang menjadi spesial Masjidil Aqsa merupakan bangunan tempat ibadah yang dibangun kedua di atas muka bumi ini. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a 'ala al-ardi awalan?" Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini? Qala Masjidil Haram. Rasul menjawab, yang pertama adalah Masjidil Haram. Summa ayyun ya Rasulullah, kemudian masjid mana lagi wahai Rasulullah? Qala Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul menjawab, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Wa kam bainahuma ya Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa wahai Rasulullah? Qala 40 sanah. Rasul menjawab 40 tahun. Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Artinya Masjidil Aqsa merupakan bangunan kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Yang menjadi spesial yang ketiga adalah masjid ini merupakan salah satu masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam mengunjunginya. Tidak ada tempat-tempat yang spesial yang dianjurkan oleh Rasulullah kecuali Rasulullah memakai istisna dalam perkataannya, kecuali 3 tempat yang harus kita ziarahi, yang harus kita datangi. La tashuddur rihal ila thalathati masajid. Janganlah engkau ingin sekali berpergian kecuali, artinya jangan mengkhususkan berpergian untuk ziarah, untuk beribadah kecuali 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, wa Masjidi Hada ay Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. 3 tempat yang harus kita kunjungi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah masjidku ini atau Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa merupakan salah satu dari 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa juga merupakan tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang disebut dengan Ardul Isra wal Mi'raj. Tanah Isra dan Mi'raj adalah tanah Palestina, Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram sampai
sampai ke Masjidil Aqsa. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau kita baca sejarah dalam sirah Nabawiyah, yang kita tahu Rasulullah diperjalankan dari rumahnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan ayatnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Laisa min baiti Rasulillah ila Masjidil Aqsa. Bukan dari rumah Rasulullah menuju bait Masjidil Aqsa. Ternyata ada beberapa hikmah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam bahwa keutamaan Masjidil Aqsa hampir sama dengan keutamaan Masjidil Haram. Bahwa dua tempat ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Masjidil Haram, tapi Masjidil Aqsa juga merupakan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah salat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya, ketahuilah umat Islam bahwa salat di Masjidil Aqsa juga dilipat gandakan pahalanya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa Allah lipatkan sampai 1.000 kali lipat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjidil Haram? Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah sekali untuk memi'rajkan Nabi kita langsung dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala datangi dulu Masjidil Aqsa, kemudian Allah mi'rajkan ke Sidratil Muntaha? Ternyata bahwa babus sama, pintu gerbang menuju langit yang paling dekat adalah Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam Quran surat Qaf, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib." Maka dengarkanlah ketika malaikat Israfil meniup sangkala min makanin qarib, di tempat yang paling dekat. Kalau kita buka tafsirnya Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Syekh Sa'di, semua berkesimpulan bahwa tempat yang paling dekat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kenapa Allah tidak memi'rajkan langsung di Masjidil Haram? Kenapa Allah memi'rajkan di Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa tempat yang paling dekat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat Islam, wahai umat Islam yang sering memperingati Isra Mi'raj di bulan Rajab, ingat bahwa tempat bertemunya Rasulullah itu di Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam riwayat disampaikan Rasulullah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Aisyah bertemu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan diajak berbicara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi Musa alaihissalam di Tur Sinai. Allah mengajak berbicara, Rasulullah berdialog. Kesepakatan salat. Seolah-olah ini simbol kalau Anda ingin bertemu dengan Allah, kalau Anda ingin memperhatikan sholat, maka perhatikanlah Masjidil Aqsa. Kalau Anda ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, bahkan diundang langsung nabinya akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada nabi dan rasul bisa bertemu, di mana tidak ada malaikat yang bisa bertemu, bahkan
malaikat Jibril yang menemaninya, kalaulah kami ikutlah taraktuhu, maka kami bisa terbakar hancur. Hanya Nabi kita yang spesial bisa masuk ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, seolah-olah menyampaikan kepada kita, wahai umat Islam, kalau Anda ingin bertemu dengan Allah, jangan lupakan Masjidil Aqsa, tempat di mana diwajibkannya salat. Wahai umat Islam, ketika Anda melaksanakan salat 5 waktu, jangan lupakan Masjidil Aqsa. Semua orang berbondong-bondong ingin umrah, semua orang berbondong-bondong ingin melaksanakan haji. Ulama kita, orang tua dulu kita, ketika melaksanakan umrah, selain mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, diakhiri mengunjungi Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang spesial ini dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Allah sebutkan di dalam ayat lain bahwa Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ketika Ratu Balqis masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah sifati tempat ini sebagai Ardul Alamiyah, bumi internasional, bumi milik seluruh umat Islam yang ada di dunia. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin. Masuk Islam di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanah milik umat Islam seluruh dunia. Kalaulah memang tanah ini milik umat Islam, kenapa umat Islam lalai akan masjid ini? Kalaulah kedudukan Masjidil Aqsa mirip sekali dengan Masjidil Haram, kenapa kita melupakan Masjidil Aqsa? Kalau kita melihat Ka'bah dihancurkan, niscaya seluruh umat Islam akan berbondong-bondong untuk menjaga Masjidil Haram. Seharusnya sama ketika Masjidil Aqsa dijajah, harusnya seluruh umat Islam ikut berbondong-bondong menjaga Masjidil Aqsa dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Karena ia masuk ke dalam ayat Allah, karena ia masuk dan tercakup di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa merupakan bagian dari akidah umat Islam. Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Ketika Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwamu tentang Baitul Maqdis, pendapatmu tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ardul mahsyari wal marsal. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat dikumpulkan dan dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Utuh fasalufi, datangilah dan salatlah di dalamnya. Fa inna salata di Baitul Maqdis ka'alfi salatin fi masiwahu. Karena salat satu kali di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat yang lain. Kemudian Maimunah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, kalau kami tidak mampu ke sana bagaimana? Kalau kami tidak bisa ke sana bagaimana?" Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. "Fatuhri bihi Zaidan yusraju qana ila Baitul Maqdis." Kalaulah Anda tidak bisa datang ke sana, sulit karena ada penjajah, sulit karena perizinan sulit karena di dalamnya keamanannya sulit, maka Rasulullah memberikan solusi sebagai
sebagaimana solusi ini diberikan kepada Maimunah. Fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi qanatina Baitul Maqdis. Maka berikanlah hadiah berupa minyak. Dengan minyak ini bisa menyalakan listrik obor-obor yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Dengan minyak ini kita bisa menyalakan listrik dan obor yang ada di Baitul Maqdis. Dan ulama yang menyampaikan maksud zaitun apa? Minyak. Zaitun adalah buah yang ada di tanah Palestina. Artinya zaitun banyak sekali di Palestina. Bahkan kualitas nomor 1 zaitun itu ada di Palestina. Tapi kenapa Rasulullah SAW sampaikan fatuhdilahu zaitan, berikanlah minyak, berikanlah zaitun? Maksudnya saudara kita di sana sedang berjuang, tidak perlu lagi perjuangan orang-orang yang di luar, kecuali berkontribusi dengan hal yang lainnya. Ketika saudara kita berjuang menjadi garda terdepan, maka kita harus menjadi garda nomor 2-nya. Ketika saudara kita berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, dengan cita-citanya, dengan jiwanya di Palestina, maka kita jangan sekali-kali mencemooh, tapi justru ikut mendukung dengan mendoakannya, ikut berkontribusi dengan apa yang kita bisa. Sebarkan lewat media sosial tentang apa yang terjadi di tanah Palestina. Berikan yang terbaik, hadiah-hadiah terbaik kita untuk menyokong perjuangan saudara kita. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang berjuang membantu perjuangan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini dijajah oleh Zionis laknatullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa memperhatikan Masjidil Aqsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkontribusi dalam perjuangan menjaga Masjidil Aqsa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika nastaghith. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.